Om Swastiastu. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang mantra yantra tantra. Perkenalkan, nama saya Nimari Priskawi Cahaya, kelas 12 animasi. Ini adalah materi presentasi yang saya akan jelaskan. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, yajna, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan, Vinandita, Pandita sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Yajna, yaitu pengabdian yang tulus ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan sehingga dapat meningkatkan kesucian. Dan yoga artinya mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, yang dapat dilakukan melalui Astanga Yoga atau yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Untuk lebih jelas mengerti tentang materi mantra, yantra, dan tantra, mari kita ke bab selanjutnya, yaitu mantra. Secara etimologi, mantra berasal dari kata man atau manana dan tra atau trana. Berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang atau amantrana. Mantra memiliki arti yang tertinggi dan terendah. Yang tertinggi itu artinya kombinasi beberapa kata yang sangat kuat yang didengar oleh orang bijak yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Yang terendah, rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra disusun menggunakan aksara-aksara tertentu yang bisa menghasilkan suatu bentuk bunyi. Huruf penyusunannya itu ialah mantra sastra, karena dikatakan sebagai perwujudan sastra dan tantra yang terdiri atas mantra adalah pramatma, Weda sebagai jiwatman, Dharana sebagai indriya, Purana sebagai jasad, dan Smriti sebagai anggota. Dalam Nitya Tantra disebutkan sebagai nama mantra menurut jumlah suku katanya. Yang pertama, mantra yang terdiri dari satu kata disebut pinda. Yang kedua, mantra yang terdiri dari 3 suku kata disebut kartari. Yang ketiga, mantra yang terdiri dari 4-9 suku kata disebut wija mantra. Keempat, mantra yang terdiri dari 10-20 suku kata disebut mantra. Kelima, yang terakhir, mantra yang terdiri dari 20 suku kata disebut mala. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis mantra. Yang pertama itu ada jenis-jenis mantra berdasarkan sumbernya, yaitu Vedic mantra, Sanskrit mantra, Puranic mantra. Lalu yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang pertama, Satwika mantra. Itu mantra yang diucapkan untuk pencerahan, sinar kebijaksanaan, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Yang kedua, Rajasika mantra. Yang berarti mantra yang diucapkan untuk kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu. Tamasika mantra. Itu adalah mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain, ataupun perbuatan kejam lainnya seperti wama marga atau ilmu hitam. Lalu, jenis-jenis mantra itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mantra diksa, yaitu daya pemikiran dalam bentuk suku kata untuk keperluan meditasi dari seorang guru. Yang kedua, storta, doa-doa kepada dewata. Dalam sifat umum, storta itu adalah doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan khususnya seperti memohon memiliki anak. Lalu yang ketiga ada kawaca mantra, yaitu mantra yang digunakan untuk benteng dan sebuah rintangan. Selanjutnya ada jenis-jenis mantra dalam kitab Nirukta Wedanga. Ada 3. Yang pertama, paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Itu karena dapat dimengerti maknanya jika sudah diwahyukan oleh Tuhan.
Yang kedua, Adnyatmika Mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dicapai maknanya melalui proses pesucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak dapat mengerti makna dari mantra ini. Lalu yang terakhir ada Pratyaksa Mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Mantra ini dapat dikenali hanya dengan ketajaman pikiran dan indriya. Selanjutnya, ada cara pengucapan mantra dan penggunaan mantra. Kita jelaskan cara pengucapan mantra terlebih dahulu. Ada 3 bagian. Yang pertama, Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Yang kedua, Upamsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik. Yang ketiga, Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati. Selanjutnya kita menjelaskan tentang penggunaan mantra. Nitya Karma Puja itu adalah pengucapan mantra yang dilakukan setiap hari secara rutin. Contohnya seperti Puja Trisandya. Nitya Karma Puja memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada Sandhya Wadana atau Sandhyopasana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu atau sandi. Contohnya seperti malam hari atau sore hari. Lalu yang kedua, Japa atau Namasmasaranam, yaitu pemujaan yang dilakukan untuk mengagungkan nama suci Tuhan. Misalnya, mantra yang diucapkan ketika upacara Abhiseka, peletakan batu pertama dalam berbagai samskara purnama. Yang kedua, Naimitika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara idential pada waktu tertentu saja. Dalam pelaksanaannya, Naimitika Karma Puja berdasarkan pancawarna, saptawara, dan lainnya. Selanjutnya kita ke materi kualitas mantra. Yang pertama ada Satwika Mantra atau produktif, dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi, semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahman dengan segala prabhawannya. Yang kedua, Rajasika Mantra atau protektif, kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, untuk keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Tamasika Mantra atau destruktif. Itu kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Mantra dapat memberikan manfaat atau sakti siddhi suci dalam bentuk vibrasi, dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu yang pertama ada sraddha, keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, bhakti, perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut. Yang ketiga, sadhana, yaitu cepat atau lambatnya sebuah mantra memberikan sebuah manfaat kepada kita adalah sadhana atau disiplin spiritual. Yang keempat, canda, yaitu teknik pengucapan mantra sangat penting keberadaannya. Yang kelima, kriya, kegiatan berupa pemujaan. Nah, materi mantra sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi yantra. Yantra adalah bentuk niyasa atau simbol, yaitu pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arka, dan lain-lainnya. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikutsertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Dengan banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda, sehingga bentuk yantra pun dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Bu Prista Yantra, yaitu mantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu, dan yantra yang hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Yang kedua, Meru Prista Yantra, yaitu yantra yang membentuk seperti gunung atau seperti piramid, di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar. Semakin ke atas, semakin mengecil, misalnya seperti bentuk Meru pada bangunan pelinggih yang ada di Bali. Yang ketiga ada Meru Plastar Yantra, bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong di bagian tertentu. Yang keempat ada Ruram Prista Yantra,
Yantra yang bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk terlungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang kelima, Patala Yantra. Yantra ini kebalikan dengan Meru Prista, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Setiap yantra baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada yantra tersebut akan mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Selanjutnya kita ke materi menulis yantra. Ada ketentuan yang harus diikuti untuk menulis yantra. Apabila ketentuan penulisan yantra kurang diperhatikan, bisa jadi yantra tersebut hanyalah menjadi sebuah goresan tanpa memiliki kekuatan apapun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis yantra, yaitu waktu, tempat, arah penulisan. Menulis yantra di pagi hari dengan menghadap ke matahari terbit, maka yantra yang ditulis dari arah timur ke barat. Yantra ini umumnya digunakan untuk meningkatkan daya spiritual atau untuk kesucian. Lalu yang kedua, membuat yantra yang ditulis pada malam hari dengan posisi menghadap ke utara. Yantra itu digunakan untuk mendamaikan. Yang ketiga, yantra yang ditulis pada siang hari dengan posisi menghadap ke barat. Yantra tersebut digunakan untuk mencapai kesuksesan. Alat untuk menulis yantra biasanya dalam menulis yantra pena memiliki berbagai macam-macam jenis, seperti ada pena yang terbuat dari tangkai melati, tangkai pohon, delima, bulu burung, dan lainnya. Selanjutnya, ke materi penggunaan yantra. Dalam parlances umum, yantra merujuk pada nama, bentuk, diagram, pola, dan suara yang memiliki 5 kekuatan tubuh, yaitu kekuatan untuk menciptakan, menegakkan, menyembunyikan, memanifestasikan, dan menghancurkan. Dalam praktik ritual Hindu yang berasal dari zaman Weda, yantra diciptakan menggunakan benda-benda, simbol, suara nama, dan bentuk tertentu. Dan pembagian waktu tersebut untuk memohon kekuatan dewa untuk salah satu dari 5 tujuan yang disebut sebelumnya. Contohnya, tindakan melipat tangan di depan dewa hanyalah sejenis yantra saja. Ini dimaksudkan untuk mengendalikan pikiran dan tubuh dan memfasilitasi konsentrasi sehingga pikiran dapat berkomunikasi dengan dewa melalui kekuatan kehendak. Materi yantra sudah selesai. Sekarang dilanjutkan ke materi tantra. Tantra diajarkan di India pada 7.000 tahun silam. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta. Tan berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu proses memperluas pikirannya. Tantra secara umum yaitu kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara ditetapkan dalam kitab suci. Selanjutnya ke penggunaan tantra. Tantra adalah penggunaan tubuh secara sistematis atau termasuk pikiran, perseptual, dan bagian-bagiannya atau tatwas untuk transformasi diri dan realisasi diri. Mereka dianggap sebagai penghalang untuk pembebasan karena mereka mendorong makhluk untuk menuruti keinginan yang diliputi keinginan dan kesenangan duniawi di bawah pengaruh triple gunas, yaitu satwa, rajas, dan tamas, dan mengikat mereka ke siklus kelahiran dan kematian. Dalam tantra, para praktisi menggunakan rintangan dan ketidakmurnian yang biasanya dihindari dengan metode lain untuk mencapai kontrol atas mereka dan melampaui mereka. Beberapa aliran tantra menggunakan metode ekstrim yang menyiksa diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Karena sifatnya ekstrim, metode dan praktik tantra tidak disukai banyak orang. Baik, segitu saja presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Om Santi 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 Om.